Guyonannya kalau di Basnas lain personil sautan audit internal itu ada satu atau dua paling banyak. Di kami ada kurang lebih 1 juta penduduk Boyolali yang menjadi SAI-nya Basnas Boyolali. Nah, ini yang menarik. Di Basnas Boyolali itu nggak ada lagi anggaran piknik yang dibalut dengan kegiatan studi banding, peningkatan kapasitas atau sejenisnya. Kayak nggak srek aja sih di hati. Soal cashback pasti ada lah. 3, 2, 1. Tugas Basnas adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Yang kedua, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Yang ketiga, melakukan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dan yang keempat adalah menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut. Basnas Kabupaten Boyolali dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh 4 wakil ketua. Di dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Basnas Boyolali bersifat kolektif kolegial di dalam mengambil keputusan. Dan pelaksanaan dari keputusan tersebut dilakukan oleh staf pelaksana yang dikoordinasikan oleh wakil ketua bidang terkait, dibantu oleh sekretaris. Sebagian besar masih pada pengumpulan di badan dinas dan sejenisnya. Kemudian untuk pelaporannya kami pantau melalui WA Group. Kami buat WA Group berjenis UPZ-nya biar mudah memantaunya. Kalau hanya satu grup banyak banget, agak susah. Kemudian setiap tanggal 25 kami share melalui Google Drive. Kemudian form pengumpulan per UPZ by name, nomor WA, jenis setoran zakat atau infak beserta jumlahnya. Kemudian data itu kami cocokkan dengan data rekening koran, kemudian kami entry ke sistem. Setelah itu sistem akan secara otomatis mengirim WA notif setoran ke masing-masing muzaki beserta bukti setor PDF yang bisa di-download secara mandiri. Praktis pekerjaan besar kami hanya sampai sekitar tanggal 10-an. Setelah itu nganggur. Kami jalan-jalan. Iya benar, kami maintenance UPZ, ngobrol potensi optimalisasi ZIS, mencari sumber pengumpulan yang baru. Kami lakukan sambil jalan-jalan. Tidak jauh beda sih dengan Basnas yang lain. Ada program Boyolali Cerdas, Boyolali Takwa, Boyolali Makmur, Boyolali Peduli, dan Boyolali Sehat. Ada yang sudah terprogram, ada juga yang dari permohonan mandiri atau kelompok. Setiap permohonan kami berikan tanda terima saat itu juga. Gunanya untuk tracking progres. Kadang saking banyaknya proposal kami lupa. Nah, saat mustahik cek di aplikasi bisa jadi semacam alarm bagi kami. Setelah proposal diterima, kami jadwalkan survei ke lokasi. Hasil survei jadi dasar untuk memutuskan diterima atau ditolak. Setelah direkap, kami gunakan untuk menghitung kebutuhan uangnya. Kami kasbon ke bendahara
setelah uang kami terima, kami plotkan sesuai peruntukannya. Ada yang untuk beli barang, ada yang langsung kami salurkan secara langsung dalam bentuk uang. Hampir semua transaksi sudah non-cash transfer, kecuali 1 atau 2 transaksi yang memang tidak memungkinkan secara non-cash. Contohnya seperti bantuan Ibnu Sabil. Soal cashback pasti ada lah, namanya rekanan nggak sedikit yang nawarin. Tapi pimpinan sudah menggariskan, kami zero gratifikasi. Kami arahkan cashback dari rekanan itu diwujudkan dalam bentuk zakat atau infak. Ya alhamdulillah, justru menjadi pintu masuk bagi rekanan untuk berzakat melalui Basnas Boyolali. Tidak hanya dari keuntungan saat menerima pekerjaan dari kami saja, tapi semua. Standar aja sih, kami ada sumber dana hibah BPD, dana amil dan hibah lainnya. Untuk dana amil, kami hitung rutin setiap bulannya sesuai porsinya, 12,5% dari zakat dan infak tidak terikat. Nah, kami belanjakan sesuai dengan yang direncanakan di RKT, rencana kerja anggaran tahunan. Nah, kalau di akhir tahun ada sisa, kami berhitung lagi itu sisa saldo dana dari infak atau zakat. Nah, kalau sisanya dari dana infak, kami kembalikan lagi ke alokasi saldo dana infak. Perbasnas mengatakan seperti itu. Untuk publikasi Basnas Kabupaten Boyolali, kami mempunyai sosial media mulai dari web, TikTok, Instagram, dan YouTube. Kami rintis podcast juga. Akunnya kami namai Lensa 2,5. Kontennya tidak selalu konten-konten tentang pendistribusian zakat. Banyak juga konten yang menghibur, tapi mengedukasi juga. Edutainment, ya seperti itulah. Serba computerized, biar mudah memantaunya. Mulai dari pengumpulan, yang mana dulu kami cetak bukti historiakat, terus kami edarkan, malah nggak digunakan juga, boros kertas, waktu, dan tenaga. Tapi karena amanah regulasi, kami tetap wajib memberikan. Kami beri WA notif, tidak lagi mencetak PEZ secara fisik. Jadi irit banget. Proposal juga langsung kami scan, upload di sistem. Jadi kalau fisiknya hilang, kami masih ada backupnya, tidak perlu khawatir kalau hilang. Bukti SPJ, baik distribusi maupun SDM umum, kami scan dan upload melalui sistem juga. Mekanisme kasbon tidak lagi manual, enak memantaunya. Jadwal survei, tanggal keputusan hasil survei, langsung entry di sistem, biar ketahuan proposal mana yang belum diapa-apain sampai yang sudah tertasaruf. Semua aktivitas keuangan kinerja kami selalu dievaluasi setiap maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Namanya catatan harian Mas Boy. Kami biasa menyingkatnya jadi Mas Boy. Manajemen and Accounting System Basnas Boyolali. Dari situ masyarakat juga bisa ikut jadi auditor. Ada menu tracking proposal, cetak PEZ secara mandiri, data pengumpulan dan distribusi. Semua dapat dicek secara real time hari itu juga. Guyonannya kalau di Basnas lain personil sautan audit internal itu ada 1 atau 2 paling banyak. Di kami ada kurang lebih 1 juta penduduk Boyolali yang menjadi SAI-nya Basnas Boyolali. Tagline kami, tunaikan zakat infak sedekahnya, awasi pengelolaannya. Kalau ditanya peran, apa ya? Saya jadi bingung. Saya lebih memposisikan diri sebagai mitra pelaksana untuk ikut menerjemahkan mandat pimpinan ke detail konsep kerja sekaligus mengevaluasinya. Tidak hanya keuangan, termasuk juga kinerja. Bahan evaluasi itu saya sampaikan ke pimpinan untuk kebutuhan manajerial. Nggak ada. So far so good. Saya friendly kok ke mereka. Ya kan? Mengaudit itu memang ada ilmu formalnya, tapi lebih ke seni, nggak perlu marah-marah. Dengan adanya Mas Boy ini, saya jadi lebih mudah monefnya. Monitoring kerja saya lakukan harian,
enak sekali melihat data-data yang ada di Mas Boy. Kalau untuk keuangannya, kami rutinkan setiap awal bulan. Khusus Desember biasanya kami selesaikan sambil malam tahun baruan, sehingga di hari pertama masuk kerja di tahun baru, data yang akan diauditkan ke akuntan publik sudah siap di meja pimpinan. Dulu 1-3 tahun awal saat kami masih mengevaluasinya setahun sekali, pasti adalah ketidakcocokan data keuangan dan uang realnya. Ya harus diganti. Nggak besar sih, setiap tahunnya sekitar 2-3 jutaan. Saya percaya kesalahan itu tidak disengaja, lebih ke kurang ketelitian dokumentasi SPJ saja. Jadi ya diganti pakai uang kebersamaan. Kami ada iuran kebersamaan dari penghasilan maupun potongan perjalanan dinas untuk kebutuhan budgeter. Nah, ini yang menarik. Di Basnas Boyolali itu nggak ada lagi anggaran piknik yang dibalut dengan kegiatan studi banding, peningkatan kapasitas atau sejenisnya. Kayak nggak srek aja sih di hati. Kami sengaja menabung untuk keperluan macam-macam, termasuk piknik bersama. Ya, Amil juga butuh refreshing lah. Mbah Marijan, Yogyakarta, istimewa. Boyolali, Boyolali. Oke. Ayo Jakarta di Basnas Boyolali. Ayo Jakarta di Basnas Boyolali. Ayo